Sebuah kabar mengejutkan datang dari dua kutub berbeda di dalam Imperium Ducati, yang disinyalir akan mengubah peta kekuatan MotoGP 2026 bahkan sebelum satu roda pun berputar di tes pramusim. Di satu sisi, sang predator utama Marc Marquez dilaporkan telah memulai terornya dengan sesi latihan yang menggemparkan. Di sisi lain, talenta muda yang digadang-gadang sebagai masa depan Ducati, Fermín Aldeguer, justru dikabarkan terkapar tak berdaya, mengancam debut impiannya di kelas para raja. Mari kita mundur sejenak untuk memahami betapa besarnya skala berita ini. MotoGP musim 2026 disebut-sebut sebagai awal dari sebuah era baru. Era di mana Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, akhirnya bersatu dengan motor terkuat di grid, Ducati Desmosedici GP26 di tim pabrikan. Ekspektasi publik dan para rivalnya bukan lagi sekedar pertanyaan apakah dia bisa menang, melainkan seberapa banyak yang akan dia menangkan. Di sisi lain, ada Fermín Aldeguer, fenomena dari Moto2 yang promosinya ke MotoGP bersama Gresini Racing Ducati telah menjadi buah bibir. Dengan rekor kemenangan beruntun yang impresif di kelas menengah, Aldeguer diklaim sebagai jawaban Ducati untuk masa depan, seorang calon alien baru yang dipersenjatai dengan Ducati Desmosedici Spec 2025. Dua talenta, dua generasi di bawah satu bendera Ducati. Sebuah resep untuk dominasi total. Babak 1, sang predator telah kembali. Kabar pertama yang menggetarkan pedok datang dari Spanyol, tepatnya di sirkuit Aspar. Foto dan video yang beredar luas, terutama di akun media sosial resmi Marc Marquez, menunjukkan sang pembalap tengah menggeber sebuah mesin buas berwarna merah. Bukan sembarang mesin, itu adalah Ducati Panigale V4, versi jalanan dari Desmosedici yang menjadi momok di lintasan MotoGP. Menurut sumber yang beredar, Marquez tidak hanya sekedar pemanasan. Ia dilaporkan melahap putaran demi putaran dengan intensitas layaknya sesi kualifikasi. Ekspresi wajahnya yang tertangkap kamera menunjukkan perpaduan antara fokus mematikan dan senyuman kepuasan yang mengerikan bagi para rivalnya. Ini bukan lagi Marquez yang berjuang dengan motor Honda yang inferior. Ini adalah sinyal pertama, sebuah deklarasi perang tanpa kata-kata bahwa sang semut dari Cervera telah menemukan senjata pamungkasnya. Analisis dari para pengamat tidak main-main. Mereka menyebutkan bahwa melihat Marquez di atas Ducati, bahkan versi jalanan sekalipun, sudah cukup untuk mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh grip. Gerak tubuhnya, cara dia mengendalikan motor di tikungan, dan agresi yang terkontrol, semuanya seolah berteriak, "Saya telah kembali." Yang membuat sesi latihan ini semakin menarik dan penuh spekulasi adalah kehadiran dua sosok penting di sisinya. Pertama, Jorge Lorenzo, sang juara dunia 5 kali dan mantan rival berat Marquez. Kehadiran Lorenzo, yang dikenal dengan gaya balapnya yang sangat halus dan presisi, di sisi Marquez memicu desas-desus. Apakah Lorenzo bertindak sebagai mentor, penasehat, ataukah ini sebuah aliansi para legenda Spanyol untuk memastikan dominasi total di bawah bendera Ducati? Konon, Lorenzo memberikan masukan teknis terkait cara menaklukkan Desmosedici, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir pembalap. Sosok kedua adalah Máximo Queiroz, seorang pembalap muda berbakat. Kehadirannya bisa diartikan sebagai bagian dari regenerasi, namun ada juga yang bilang Marquez sedang membangun sebuah kamp pelatihan elit di sekelilingnya. Ia tidak hanya melatih dirinya sendiri, tapi ia disinyalir sedang membangun sebuah ekosistem juara. Di tengah sesi latihan yang panas itu, sebuah pernyataan dari Marquez kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan, "Saya pikir hidup dengan rasa dendam itu sangat berat. Saya tidak ingin para fan menyimpan rasa dendam dan kesal. Lebih baik energi mereka dipakai untuk bertepuk tangan, bukan untuk hal lain." Pernyataan ini ditafsirkan banyak pihak. Sebagian melihatnya sebagai tanda kedewasaan, bahwa Marquez telah move on dari drama masa lalunya. Namun, para ahli strategi MotoGP melihatnya dari sudut pandang lain. Diduga ini adalah sebuah perang psikologis. Marquez seolah mengatakan pada rivalnya, "Saya di sini bukan untuk balas dendam, saya di sini untuk menang." Dan itu jauh lebih menakutkan. Babak 2, tragedi sang bintang muda. Namun, di saat Marc Marquez diselimuti aura optimisme yang membara, sebuah berita tragis datang dari Valencia dan langsung meredupkan sebagian kemeriahan di kubu Ducati.
Breaking news yang dirilis oleh Gresini Racing mengkonfirmasi mimpi buruk setiap pembalap. Fermin Aldeguer mengalami kecelakaan parah saat latihan. Laporan resmi menyatakan bahwa Aldeguer mengalami patah tulang paha kiri atau fraktur femur setelah insiden saat berlatih. Cedera ini adalah salah satu cedera paling parah bagi seorang atlet, terutama pembalap motor. Proses pemulihannya tidak hanya panjang, tapi juga sangat menyakitkan dan berisiko. Operasi segera dilakukan di Barcelona, namun dampak dari insiden ini jauh lebih besar dari sekedar luka fisik. Ini adalah sebuah pukulan telak. Pukulan bagi Aldeguer yang impiannya untuk memulai debut di tes pramusim Sepang pada 3-5 Februari kini terancam sirna. Pukulan bagi Gresini Racing yang telah menaruh harapan besar pada talenta muda ini, dan pukulan bagi Ducati, yang program regenerasi pembalapnya kini menghadapi rintangan besar. Hingga kini belum ada detail resmi mengenai kronologi kecelakaan tersebut, namun isu yang berkembang menyebutkan insiden terjadi dalam sesi latihan rutin. Sebuah pengingat brutal bahwa bahaya selalu mengintai, bahkan jauh sebelum lampu start balapan pertama dinyalakan. Para ahli medis di dunia olahraga motor memberikan pandangan suram. Menurut mereka, pemulihan dari patah tulang femur bisa memakan waktu berbulan-bulan. Bahkan setelah tulang menyambung, mengembalikan kekuatan otot, feeling, dan kepercayaan diri di atas motor MotoGP yang memiliki tenaga lebih dari 250 tenaga kuda adalah tantangan yang luar biasa. Ada yang bilang, Aldeguer tidak hanya akan absen di tes pramusim Sepang dan Buriram, tetapi juga berisiko kehilangan beberapa seri pembuka musim 2026 di Thailand. Disinilah drama sesungguhnya terungkap. Ironi takdir di kubu merah Borgo Panigale. Dalam satu hari yang sama, Ducati seolah menyaksikan dua sisi mata uang yang kontras. Di satu sisi, legenda mereka yang telah teruji, Marc Marquez, tampak lebih kuat, lebih fokus, dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Ia dikelilingi oleh para juara, berlatih dengan intensitas brutal dan siap untuk mengklaim kembali tahtanya. Di sisi lain, bintang masa depan mereka, Fermin Aldeguer, justru terbaring di ranjang rumah sakit. Harapan baru itu kini diselimuti oleh ketidakpastian. Kekuatan dan kerapuhan dipertontonkan secara bersamaan di dalam keluarga besar Ducati. Situasi ini menciptakan sebuah narasi yang menegangkan. Apakah ini pertanda bahwa takdir hanya menyisakan satu takhta untuk satu raja di kerajaan Ducati pada musim 2026? Apakah cederanya Aldeguer secara tidak langsung justru melapangkan jalan Marquez untuk menjadi satu-satunya fokus utama dan pusat perhatian dari para insinyur pabrikan Italia tersebut? Rivalitas internal Ducati yang sudah terkenal panas kini mendapatkan bumbu baru. Bagaimana perasaan Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin? Di satu sisi, mereka mungkin sedikit lega karena satu pesaing internal yang sangat berbakat harus menepi untuk sementara. Namun di sisi lain, bayangan Marc Marquez yang kini berlatih tanpa henti dengan dukungan penuh dari legenda seperti Lorenzo pastinya membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Ancaman dari Aldeguer mungkin tertunda, tetapi ancaman dari Marquez kini terasa 1000 kali lebih nyata dan lebih dekat. Jika prediksi terburuk menjadi kenyataan dan Aldeguer harus absen di awal musim, maka lanskap MotoGP 2026 akan segera berubah. Skenario pertama, Gresini Racing mungkin harus mencari pembalap pengganti untuk beberapa seri awal. Nama-nama seperti Michele Pirro, test rider Ducati, atau bahkan pembalap lain dari Moto2 bisa menjadi opsi darurat. Namun, siapapun penggantinya, momentum dan persiapan tim akan sangat terganggu. Skenario kedua, dan ini yang paling dikhawatirkan, adalah dampak jangka panjang pada performa Aldeguer. Kembali dari cedera parah seringkali meninggalkan trauma psikologis. Apakah ia bisa kembali dengan kecepatan dan keberanian yang sama seperti yang ia tunjukkan di Moto2? Sejarah mencatat, banyak karir pembalap berbakat yang meredup setelah mengalami cedera besar. Kita semua berharap Aldeguer bisa mematahkan tren tersebut. Untuk Marc Marquez, situasi ini bisa menjadi keuntungan strategis. Dengan sumber daya dan perhatian Ducati yang mungkin akan lebih terfokus padanya di awal musim, ia memiliki peluang emas untuk langsung tancap gas, membangun keunggulan poin, dan mendominasi sejak seri pertama. Jika Marquez berhasil menemukan chemistry dengan Ducati GP26 lebih cepat dari yang diperkirakan, maka prediksi mengenai musim 2026 yang akan menjadi Marquez Show bisa benar-benar terjadi. Yang pasti, drama musim 2026 telah dimulai jauh sebelum balapan pertama, dan ini hanyalah babak pembuka. Jadi, inilah situasi panas yang sedang terjadi di dunia MotoGP. Dua nasib yang sangat berbeda menimpa dua pembalap andalan Ducati. Marc Marquez yang semakin menggila dalam persiapannya,
dan Fermin Aldeguer yang harus berjuang dengan cedera. Sekarang, kami ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah ini pertanda bahwa Marc Marquez akan benar-benar mendominasi total musim 2026 tanpa hambatan? Dan bagaimana nasib Fermin Aldeguer? Akankah ia mampu comeback dengan kuat dan membuktikan statusnya sebagai calon bintang masa depan? Tuliskan semua prediksi dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusikan bersama-sama ya. Dan tentu saja, jika kalian menyukai update berita MotoGP yang mendalam dan penuh drama seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Gala Speed News, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap berita panas dan analisis eksklusif dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.